Sini. Terus saya ingin bertanya tentang apakah umat Islam disuruh mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan kalau tidak mengikuti pemahaman salafus saleh maka pemahaman itu tidak sempurna, malah boleh sesat. Jadi bagaimana Ustaz? Terima kasih. Bapak, siapa salafus saleh? Itu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Para sahabat langsung menyaksikan Al-Quran turun kepada Rasulullah. Para sahabat langsung mengambil tafsir Al-Quran dari mulut Rasulullah. Para sahabat orang yang paling fasih bahasa Arabnya, dan Al-Quran turun dengan bahasa mereka, sehingga mereka yang paling faham tentang Al-Quran. Para sahabat orang yang langsung melihat Rasulullah mempraktikkan Al-Quran. Sebagaimana Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah Al-Quran. Mana yang lebih yakin, yang melihat atau yang tidak melihat? Mana yang lebih faham, yang melihat atau yang tidak melihat? Yang melihat lebih faham. Ya. Para sahabat Rasulullah SAW orang yang sangat dalam keilmuannya, disaksikan langsung oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada satupun generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya kecuali generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun ayatnya, Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-Baqarah, surat At-Taubah 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyatakan bahwa Allah ridho kepada siapa? Kepada para sahabat. Adakah generasi yang langsung Allah nyatakan keridhoannya kecuali generasi sahabat? Berarti Allah ridho kepada agamanya para sahabat, tata cara agamanya para sahabat. Subhanallah. Di antaranya ayat Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, kalian di sini siapa waktu itu? Sahabat. Faqad ihtadaw, sungguh mereka mendapatkan hidayah. Fa in tawallau, tapi kalau mereka berpaling, fa innamahum fi syiqaq, mereka pasti akan berada dalam perselisihan terus-menerus. Adapun hadis, ada banyak hadis. Saya akan bawakan di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang mutawatir. Rasul bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu generasiku. Kemudian setelahnya, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya dalam masalah apa, Pak? Masalah agama, dalam pemahaman, kefakihan, keilmuan, keimanan. Ya, hadis lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkil al-Athar dan sanadnya sahih. Bahwa Rasulullah bersabda, innaha satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu para sahabat bertanya, famadha nasna'u ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada urusan yang pertama. Urusan yang pertama di sini siapa? Siapa lagi kalau generasi sahabat? Hadis yang lainnya ada, masih banyak, saya akan bawakan. Ya. Di antaranya Rasulullah bersabda, ya la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrum minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, menafsirkan hadis ini. Maksudnya lebih buruk dalam ilmu. Artinya ilmu semakin
sedikit. Berarti zaman kita lebih sedikit daripada zaman bapak-bapak kita. Zaman bapak-bapak kita lebih sedikit daripada zaman kakek-kakek kita. Kalau kita teruskan mentoknya kemana, Pak? Ke zaman sahabat dan Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau begitu, itu zaman yang paling banyak ilmunya. Ya. Demikian banyak sekali. Bahkan imam yang 4, bahkan madhab yang 5 sepakat untuk rujuk kepada para sahabat. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullah yang masyhur. Pujian terhadap para sahabat. Beliau berkata, setelah memuji para sahabat dengan pujian yang luar biasa, Imam Syafi'i berkata apa? Fahum fawqana fi kulli ilmin wajtihadin wastimbatin wastidrakin. Mereka para sahabat di atas kita. Yang bilang yang cakap ini siapa? Imam Syafi'i. Kita dibandingkan Imam Syafi'i tak segini ilmunya. Imam Syafi'i luar biasa keilmuannya. Ternyata Imam Syafi'i berkata apa? Mereka para sahabat jauh di atas kita dalam setiap ilmu, ijtihad, istimbat dan istidrak. Lalu beliau berkata, wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana indana min ara'ina li anfusina. Pendapat para sahabat lebih terpuji buat kita dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri, para sahabat. Ya, ini dia Imam Ahmad bin Hanbal berkata di dalam kitab beliau Aslus Sunnah. Beliau berkata, min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Di antara pokok sunnah di sisi kami yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah. Ini dia Imam Malik bin Anas berkata, lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan beres umat Islam ini kecuali dengan apa yang membereskan generasi pertamanya. Ini dia Imam Abu Hanifah berkata, idza ja'ana 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain wa idza ja'ana 'anis sahabah fa'ala ar-ra'si wal 'ain wa idza ja'ana 'an ghairihim fahum rijal wa nahnu rijal. Apabila datang dari Nabi, maka di atas kepala dan mata kami harus diterima. Apabila datang itu dari para sahabat, maka harus di atas kepala dan mata kami harus diterima. Dan apabila datang dari selain sahabat, mereka lelaki, saya juga lelaki. Karena Abu Hanifah termasuk tabi'in. Lihat, imam yang 4 saya sebutkan berkataannya satu persatu, Pak. Semua sepakat untuk rujuk kepada pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan hadis. Sekarang saya mau tanya, siapa yang lebih alim? Kita terhadap Al-Quran dan hadis ya. Siapa yang lebih paham tentang terhadap Al-Quran dan hadis? Kita atau para sahabat? Para sahabat jauh lebih paham. Kenapa? Karena mereka langsung melihat dan menyaksikan Rasulullah. Bagaimana menafsirkan. Mereka orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Paling paham tentang Al-Quran dan hadis. Maka dari itu ya akhi, ya, jangan kita kemudian merasa diri kita lebih hebat dan lebih super dari para sahabat. Para ulama imam yang 4 saja. Anda tahu Imam Ahmad bin Hanbal berapa juta hadis yang beliau hafal? 1 juta hadis. Beliau hafal hadis. Siapa di antara antum yang hafal 1000 hadis? Tak ada. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Ternyata beliau mengatakan harus berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW. Imam Syafi'i, siapa yang tak kenal dengan kefakihannya? Sampai-sampai Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i dan berkata, kalau bukan karena Syafi'i, aku tidak akan memahami fikih hadis. Bahkan Imam Ahmad selama 30 tahun lamanya, kata Imam Ahmad, semenjak 30 tahun yang lalu, aku mendoakan guruku Syafi'i, ya, semenjak 30 tahun yang lalu. Apa kata Imam Syafi'i? Pendapat para sahabat lebih terpuji buat kita dan lebih layak kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Yang cakap ini Imam Syafi'i, Pak. Kita dibandingkan Imam Syafi'i tak ada apa-apanya. Keilmuannya luar biasa Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi tetap Imam Syafi'i menyuruh kita untuk rujuk kepada siapa? Ya, apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan banyak lagi kalau saya sebutkan athar-athar sampai jam 5 pun tak akan selesai. Karena saking banyaknya ya athar-athar dari tabi'in, tabi'in dan yang lainnya yang mengharuskan kita kembali kepada pemahaman para sahabat. Akhirnya saya tutup dengan sebuah cerita dialog Ibnu Abbas dengan
Khawarij yang menunjukkan bahwa para sahabat memang yang paling alim. Ketika kaum Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Ali dan Muawiyah, bahkan mengkafirkan dan menghalalkan darah orang yang mendukung Ali dan Muawiyah. Ibnu Abbas berkata kepada Ali, "Wahai Ali, izinkan aku untuk berdialog, berdebat dengan orang Khawarij itu." Kata Ali, "Jangan, nanti kamu akan dibunuh." "Tenang." "Iya, jangan khawatir." Lalu Ibnu Abbas memakai baju yang paling bagus, karena orang Khawarij sangat benci sama orang yang pakai baju bagus. Ya. Pergi datang, "Assalamualaikum," kata Ibnu Abbas. Tidak dijawab. Kenapa? Karena menurut orang Khawarij Ibnu Abbas kafir. Apa kata mereka? "Marhaban bibni ammi Rasulillah." Selamat datang wahai anak paman Rasulullah. "Ma ji'ta bihi hahuna?" Ada apa kamu datang kemari? Kata Ibnu Abbas, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah wa alaihim unzilal Qur'an wa hum a'lamun nasi bih wa ma ra'aitu ahadan minkum man yusahibu Rasulullah." Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah, kepada merekalah Al-Quran turun dan merekalah yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran, dan aku tidak melihat kalian ada yang pernah menjadi sahabat Rasulullah satupun juga. Ya, kemudian terjadi dialog yang panjang sekali, tak mungkin saya ceritakan di sini sahidnya, saksinya. Apa kata Ibnu Abbas? Kepada mereka Al-Quran turun dan merekalah yang lebih faham tentang Al-Quranul Karim.